Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiradana Wasista dan ini merupakan video pertama kali di channel ini. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini, congratulations. Kalian adalah penonton pertama di video pertama di channel saya. Tapi mungkin teman-teman memikirkan begitu banyak pertanyaan mengenai ini video apaan gitu kan. Ini channel apaan dan arahnya kemana. Tapi teman-teman sabar dulu ya. Soalnya saya akan menjelaskan lebih detail mengenai channel yang saya bangun ini. Mungkin channel ini saya akan mengarahkannya lebih ke arah finance atau bidang keuangan. Kenapa? Karena saya tahu teman-teman, khususnya bagi pemuda-pemuda seperti saya, bagi pelajar, mahasiswa mempunyai banyak masalah keuangan. Banyak dari teman-teman di kampus saya, di sekolah saya, yang ingin mendirikan bisnis atau mempunyai penghasilan tersendiri atau kebebasan finansial, tapi mereka nggak tahu caranya bagaimana. Jadi salah satu solusinya itu saya ingin membuat sebuah channel di mana nantinya saya akan lebih dalam membahas mengenai masalah keuangan. Mungkin saya akan lebih masuk mengenai active income, passive income, khususnya di bidang saham karena saya menggeluti bidang itu sekarang. Jadi teman-teman tinggal wait and see aja gitu kan. Nanti channel ini akan jadi apa ke depannya. Jadi untuk video pertama kali ini saya nggak akan langsung membahas mengenai passive income ataupun active income yang dapat teman-teman lakukan untuk membuat teman-teman menjadi bebas finansial. Terlebih dahulu saya akan membahas apa sih yang dapat membuat seseorang menjadi bahagia, apakah cuma karena uang atau sebagainya. Jadi oleh karena itu langsung aja nonton video berikut ini. Oke teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, alangkah baiknya jika teman-teman netizen subscribe channel ini agar kedepannya kita dapat bersama-sama membangun channel ini agar lebih baik. Bukan begitu? Kata channel sebelah. Nah, topik kali ini, di video kali ini, yaitu Brain is Money. Kenapa? Karena dalam mengontrol keuangan kita, tentu bukan hanya mengenai seberapa banyak keuangan yang kita hasilkan, tapi bagaimana cara kita dalam mengatur keuangan tersebut. Benar kan? Ya. Tentunya sangat salah jika teman-teman mempunyai penghasilan 100 juta per bulan, tapi menghabiskan 200 juta per bulan. Itu namanya besar pasang daripada tiang. Hal tersebut harus teman-teman hindari agar suatu hari nanti, kedepannya nanti, teman-teman tidak menyesal. Gitu kan? Nah, sebelum itu, kita mendefinisikan terlebih dahulu, apa sih itu kebahagiaan, happiness. Kenapa orang berlomba-lomba mengumpulkan uang segunung? Apa tujuan mereka, gitu kan? Kebanyakan orang yang mengumpulkan uang itu mengatakan bahwa mereka mencari kebahagiaan. Tapi benarkah ketika mereka mempunyai uang yang banyak, apakah kebahagiaan akan menghampiri mereka? Kebanyakan dari manusia sekarang, ketika mereka memiliki banyak uang, mereka ingin lebih, lebih, dan lebih hingga mati. Gitu kan? Oleh sebab itu, teman-teman harus menargetkan sesuatu, impian-impian teman, agar nanti ke depannya teman-teman tidak seperti itu. Nah, banyak dari orang-orang yang menyangka bahwa memiliki banyak uang akan menjadikan kita bahagia. Itu mindset yang pertama. Nah, mindset yang kedua, apabila teman-teman berbahagia, hal tersebut akan menghasilkan banyak uang. Bagaimana? Teman-teman pilih yang mana? Memiliki banyak uang berarti kita bahagia? Atau kita bahagia terlebih dahulu dan itu otomatis akan menarik uang kepada kita? Nah, ada kutipan yang saya petik dari artikel yang saya baca kemarin itu. Apa yang saya punya tidak akan membuat saya bahagia. Tapi bagaimana saya menjadi akan membuat saya sangat bahagia atau sangat sedih. Ini merupakan kutipan yang sangat bermakna
Dan apabila kita mendalaminya lebih jauh, kita dapat memaknai sesungguhnya arti dari kebahagiaan itu sendiri. Mungkin orang yang terlahir kaya, konglomerat misalnya, anak mereka, belum tentu mereka bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Karena mereka langsung menerima uang sebanyak itu dan tidak pernah merasakan yang namanya perjuangan. Kecuali kalau mereka melakukan perjuangan yang lain, itu beda hal lagi. Nah, teman-teman harus sadari sekarang yaitu kebahagiaan bukan apa yang kita dapatkan, melainkan kebahagiaan itu adalah bagaimana cara kita, bagaimana kita menjadi apa yang telah kita dapatkan, bagaimana sebuah proses tersebut. Apabila kita mampu membuat proses tersebut menjadi bahagia dalam hidup kita. Nah, seperti yang kalian lihat, saya dapat menyimpulkan bahwa kebahagiaan adalah proses kita dalam mencapai impian, proses dalam mencapai impian. Bukan hal yang kita capai, tapi proses kita dalam mencapai itu. Itulah yang harus kita tanamkan dalam mindset kita. Bukan hal yang dicapai, tapi proses yang dicapai. Dan yang kedua adalah hal-hal yang dilakukan setelah mendapatkan impian tersebut. Hal-hal yang dilakukan setelah mendapatkan impian tersebut. Nah, hal-hal ini yang kayak gimana? Misalnya, teman-teman bercita-cita mengumpulkan uang 100 juta, kan? Dalam mengumpulkan uang 100 juta tersebut, teman-teman sangat berjuang mendirikan bisnis dan sebagainya. Tapi teman-teman tidak merasa terpaksa. Disitulah kebahagiaan muncul. Setelah proses di mana teman-teman merintis bisnis, bukan untuk mencari tujuan teman-teman, tapi menikmati prosesnya. Nah, setelah teman-teman mengumpulkan uang 100 juta tersebut, kemudian teman-teman melakukan hal-hal yang membahagiakan, bukan menghabiskan seperti pergi boros atau sebagainya, tapi memberikan kepada orang yang butuh. Itulah kebahagiaan yang mungkin kebahagiaan sesungguhnya ketika berbagi. Ketika kita berbagi sesama, membagikan amal, menghidupkan impian orang lain. Kan? Nah, kita pindah ke step selanjutnya. Uang itu apa sih? Kita lihat definisinya terlebih dahulu. Uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna sebagai segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Ini merupakan definisi umum dari uang, dan tidak ada yang menyangkalnya bahwa ini merupakan definisi yang kita sepakati bersama. Teman-teman bayangkan, uang kertas yang kita miliki cuma sebatas kertas. Benar kan? Cuma, kita menyemakati bahwa dengan memberikannya sebuah nilai, maka dia akan menukarnya dengan sesuatu yang lebih mahal, misalnya emas dan sebagainya. Sesungguhnya uang itu cuma merupakan kesepakatan yang diberikan nilai yang disepakati oleh masyarakat luas. Oleh karena itu ketika teman-teman merasa uang itu adalah raja, uang itu di atas segalanya. Maafkan saya, tapi menurut saya itu adalah mindset yang bodoh, kan? Karena uang itu cuma kertas dan kita memberikan nilai ke dalamnya. Nah, fungsi uang terbagi atas dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, fungsi uang. Fungsi asli uang yang pertama itu sebagai alat tukar. Pada saat sekarang ini, orang tak perlu lagi bersusah payah untuk menentukan harga suatu barang. Mereka tidak perlu lagi menukar barang satu dengan barang lainnya, tapi sekarang mereka menukar barang dengan uang. Keberadaan uang ini tentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam sistem barter seperti yang saya jelaskan tadi, di mana pada zaman dahulu orang menukarkan barang yang satu dengan barang yang lainnya yang tentu mungkin nilainya belum tentu sama, gitu kan? Selanjutnya yang kedua itu sebagai satuan hitung.
Uang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besarnya kecilnya pinjaman. Tak hanya itu, uang juga dapat digunakan untuk menentukan harga suatu barang dan jasa. Pada fungsi ini, uang memiliki peran dalam memperlancar aktivitas pertukaran. Nah, yang ketiga, sebagai penyimpan nilai. Maksudnya di sini keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa yang datang. Orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia bisa menyimpannya untuk kemudian digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi turunan uang. Yang pertama itu sebagai alat penimbun kekayaan. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan yang berlebih, tidak semuanya dihabiskan hanya untuk konsumsi, melainkan dipisah-pisahkan atau diversifikasi ke beberapa sektor investasi, misalnya tabungan, giro, deposito, dan yang lain-lain untuk keperluan masa depan. Selanjutnya, yang kedua itu sebagai alat pendorong perekonomian. Perekonomian akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas nilai uang ini dapat memicu sentimen investasi secara positif, di mana orang-orang akan tergiur untuk melakukan investasi sehingga perekonomian semakin bertumbuh dan berkembang. Kan? Nah, fungsi turunan dari uang ini cuma salah satu dari banyak sekali fungsi turunan uang. Teman-teman bisa mencarinya sendiri di Google dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kasus kepada teman-teman. Mungkin teman-teman dapat menjawabnya dalam hati masing-masing, jangan hati orang lain, kan? Oke. Ketika teman-teman dapat warisan 100 juta rupiah, apa yang teman-teman bakal lakukan? Nah, di lingkaran ini mungkin dapat mewakili jawaban dari beberapa teman-teman. Kebanyakan dari manusia memiliki hasrat untuk membuat uang menjadi dampak negatif. Yang pertama itu egois. Beberapa manusia memiliki banyak uang akan bersifat egois nantinya. Tapi tidak semua, cuma beberapa atau sebagian saja. Sehingga saya ingin teman-teman untuk mengontrol diri ketika nantinya sudah memiliki uang yang banyak atau sudah menjadi bebas finansial. Nah, egois ini berarti kita mementingkan diri kita sendiri dan menghiraukan orang lain karena merasa diri kita sendiri sudah cukup dan tidak mau membantu orang lain. Kemudian yang kedua itu individualis. Sifat individualis ini karena merasa memiliki banyak uang, dia merasa tidak memerlukan bantuan orang lain. Dia hanya ingin bantuan oleh orang-orang yang memiliki banyak uang. Sifat itulah sifat individualis. Selanjutnya yang ketiga itu kikir. Jangan sampai teman-teman memiliki sifat seperti ini, kikir. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, bahwa kebahagiaan dicapai ketika kita membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Itulah sebenarnya kebahagiaan yang ada di dunia ini. Betul kan? Tapi ketika teman-teman terbuai oleh uang dan menjadikan teman-teman kikir, akan sangat sulit membagikan uang kalian kepada orang lain. Akan sangat sulit untuk menyumbang kepada hal-hal yang bermanfaat atau yang beramal. Kan? Dan yang keempat itu ambisius. Ketika teman-teman sudah mengoleksi atau mengumpulkan uang yang menggunung, teman-teman bakal cenderung untuk mengumpulkan uang lagi sampai tidak ada habisnya hingga mati. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika teman-teman mempunyai rencana-rencana khusus untuk nantinya atau rencana-rencana khusus atau target-target yang nantinya dapat teman gunakan sehingga teman-teman tidak berputar ke pola yang sama di mana
teman-teman akan selalu merasa kekurangan akan uang tersebut. Selanjutnya itu, hal yang dapat kita lakukan dengan uang 100 juta tadi, kita dapat mempekerjakan uang tersebut kembali. Misalnya, kita menginvestasikannya atau mendirikan suatu bisnis. Benar kan? Yang kedua itu kita dapat menabung uang tersebut. Yang nantinya di masa depan nanti tentu akan sangat berguna bagi kita dan orang lain. Selanjutnya itu, uang tersebut dapat kita gunakan untuk berbagi kepada sesama, berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan. Hal tersebut tentu saja akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Selanjutnya itu beramal. Karena sesungguhnya ketika kita beramal, uang kita, percayalah bahwa uang kita akan terus bertambah. Karena sudah banyak yang membuktikan hal tersebut. Bahkan orang terkaya di dunia pun sering sekali beramal seperti Bill Gates, Jeff Bezos, Jack Ma. Mereka sering beramal untuk memberikan kehidupan yang lebih baik kepada sesama. Apakah uang mereka habis? Tentu tidak. Coba aja lihat di Google, uang mereka seperti gunung kan. Nah, mungkin teman-teman telah menonton video yang saya paparkan tadi. Nah, itu cuma video pembukaan dari channel ini. Nantinya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai bidang keuangan, khususnya passive income dan active income. Bisnis apa yang dapat teman-teman lakukan yang barangkali bisa menjadi referensi teman-teman untuk membangun sebuah bisnis nantinya. Jadi untuk video ini sampai di sini. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Teman-teman jangan mudah menyerah dalam mendirikan sebuah bisnis, karena sesungguhnya jika mendirikan sebuah bisnis itu mudah, maka tak seorang pun akan gagal dalam mendirikan bisnis. Maksudnya ketika mendirikan bisnis itu menjadi mudah, maka semua orang muda ini akan menjadi seorang pebisnis dan semua orang akan sukses, yang akan tentunya membawa kekacauan yang besar, karena sesungguhnya yin dan yang itu sangat diperlukan di dunia ini. Tanpa adanya yin dan yang, tanpa adanya kejahatan dan kebaikan, tanpa adanya orang miskin dan orang kaya, tanpa adanya hal yang bertentangan, maka guna kehidupan itu apa? Kan? Disinilah yang membuat kehidupan itu menjadi hidup. Disinilah yang membuat kehidupan itu menjadi menarik. Disinilah kehidupan kita yang jalani akan terus kita jalani. Jadi teman-teman, wait and see video berikutnya. Ciao.